Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Anak-anakku, tapi saya inginnya menyebut adik-adikku supaya saya nggak terkesan terlalu tua. Karena di sini sekarang agak aneh. Ada yang bilang terlalu muda nggak boleh, terlalu tua nggak boleh. Enak aja. Kalau lo boleh. Ya. Nah, itu foto yang aku suka itu. Saudara-saudara sekalian, adik-adikku, anak-anakku, mungkin ada juga cucu-cucuku di sini. Terima kasih saya diundang, kehormatan. Terima kasih saya diberi dukungan seperti itu dengan Mas Gibran. Dan terutama saya begitu masuk, saya bisa merasakan semangat anak-anak muda. Saya bisa merasakan energi. Saya bisa merasakan optimisme. Saya bisa merasakan kegembiraan. Dan itulah yang kita harapkan. Karena kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Saya pernah seperti kalian. Saya pernah dulu dianggap yang paling muda, ya. Dan di tentara boleh ditanya, Prabowo Subianto setiap diberi kesempatan, setiap diberi wewenang, saya selalu memilih berdasarkan kemampuan. Saya tidak peduli latar belakang, saya tidak peduli orang tuanya siapa, rasnya apa, agamanya apa. Kalau dia benar-benar mampu, kalau dia benar-benar berhasrat baik, berniat baik, beriktikad baik, itu yang saya dorong dari dulu. Itu yang pendirian saya dan keyakinan saya. Jadi saya kira bukan usia yang jadi kriteria, tetapi hasrat, niat. Ada anak muda niatnya hanya foya-foya. Ada orang tua juga hidupnya hedon. Punya kesempatan dipakai hanya untuk mencari kenikmatan pribadi dan keluarga dan golongan. Tetapi kalau ada seorang, apakah dia tua, muda, menengah, atau dia pria, atau dia perempuan, niatnya baik, hasratnya baik, ingin berbuat baik untuk rakyat dan masyarakat, harus kita kasih kesempatan. Dan itulah tekad saya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih tadi ya Koordinator Nasional Penerus Negeri, suatu deklarasi yang sangat mengharukan. Ya, saya jadi semangat karena saya lihat kok ada anak-anak muda yang demikian semangat, demikian patriotik. Saudara-saudara sekalian, memang kita harus paham, terutama anak-anak muda, karena kalian masa depan. You are the future of our country. You are the hope. Orang tuamu hanya berharap yang terbaik untukmu.
Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan kehidupan yang baik untuk anaknya. Setiap orang tua, setiap bapak dan ibu, setiap malam sebelum tidur, pasti yang dipikirkan adalah kebaikan anak-anaknya. Bagaimana anaknya, apakah cukup makan, apakah cukup uang untuk sekolah, apakah cukup untuk bisa cari pekerjaan. Itu pikiran orang tua kalian semuanya. Dan itulah pikiran kami ini. Generasi kami, saya katakan generasi jembatan. Kita adalah jembatan yang kita siap untuk diinjak demi masa depan Indonesia yang gemilang dan yang hebat. Dan saudara-saudara, kita harus yakini masa depan kita gemilang, masa depan kita hebat, masa depan kita luar biasa, luar biasa, luar biasa, saudara kalian. Dan ini adalah karena para pemimpin selama ini mempunyai suatu tekad untuk bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa dan rakyat. Dan saya berterima kasih, walaupun saya dikalahkan 2 kali, rupanya kalian yang kalahkan saya ini rupanya. Baru aku tahu ini kalian yang kalahkan aku ya. Tapi waktu itu pun dua kali dikalahkan, tapi 2 kali saya waktu itu Pak Jokowi datang ke saya. Dia kalahkan saya, tapi dia yang datang ke saya. Di negara barat biasanya yang kalah, yang telepon atau yang datang kepada yang menang. Memang ilmu orang Solo ini luar biasa ya. Memang dalam sejarah budaya di Indonesia, Solo, Jogja itu selalu melahirkan pemimpin-pemimpin. Aku darahnya Banyumas. Ke Solo kira-kira berapa? Sekarang dengan jalan baru mungkin cepat. Setengah Banyumas, setengah Minahasa. Jadi saya termasuk Orba dan Orla jadi satu. Saya orang Banyumas dan saya orang Lamongan. Jadi Orba Orla. Jadi disitulah saya ingin selalu rekonsiliasi, ingin selalu bersatu, saudara-saudara. Jadi saya waktu itu mengatakan, waktu Pak Jokowi datang ke saya, ya, saya katakan ke Pak Jokowi, Pak, Bapak telah menerima mandat dari rakyat. Saya akan mengakui dan saya akan menghormati mandat tersebut. Karena ini kata-kata saya, Pak Jokowi masih ada, boleh dicek. Karena saya yakin dalam hati Bapak itu merah putih. Dalam hati Bapak Pancasila. Dalam hati Bapak NKRI, dan Bapak akan bekerja dan berjuang untuk rakyat. Karena itulah saya hormat dan saya akan datang pada saat pelantikan Pak Jokowi. Dan saya hadir di pelantikan Pak Jokowi yang pertama. Dan saya hadir lagi pelantikan yang kedua, saudara. Dan diajak untuk bergabung. Dan akhirnya saya setuju, saya bergabung. Dan setelah saya bergabung, saya bekerja di dalam kabinet. Saya saksi bahwa Pak Jokowi sungguh-sungguh bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap pemikiran beliau, setiap keputusan beliau adalah selalu memikirkan rakyat Indonesia dan rakyat yang paling lemah, rakyat yang paling miskin. Itu selalu pikiran beliau, selalu pengarahan beliau. Dan salah satu menteri beliau yang paling loyal menjalankan kerakyatan ini adalah Saudara Bahlil, Menteri. Saya tidak pernah kenal ya Pak Bahlil sebelum masuk kabinet ya. Saya nggak pernah kenal Anda, orang dari Papua sana.
Tapi saya lihat beliau ini faham dan selalu beliau berpihak kepada rakyat. Istilah keren di sekolah-sekolah di luar negeri dan sebagainya, istilahnya adalah affirmative action. Bahasa kita berpihak, keberpihakan kepada rakyat, keberpihakan kepada bangsa sendiri. Dan itulah yang saya lihat dari dalam. Saya saksi beliau, Pak Jokowi, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan karena itu beliau berani mencanangkan konsep kebijakan strategi hilirisasi. Hilirisasi intinya adalah tidak mau bangsa Indonesia menjual sumber-sumber alamnya dalam bentuk mentah. Kita tidak mau lagi. Kita mau mengolah semua kekayaan Indonesia, semua sumber alam Indonesia harus diolah di Indonesia oleh anak-anak Indonesia. Saya dikasih waktu berapa? Lanjut. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, konsep hilirisasi ini salah satu daripada kebijakan strategi yang menentukan apakah kita terus begini, ya kita maju tapi kita tidak lompat. Kita ingin melompat, kita ingin jadi negara makmur, kita jadi negara maju, kita ingin kalian semua nanti pakai mobil buatan Indonesia, motor buatan Indonesia, jam tangan buatan Indonesia, semuanya buatan Indonesia. Itu baru negara makmur, negara terhormat. Kita tidak mau anak-anak kita UMR, dapat upah minimum, kita tidak mau lagi. Dan kita mengerti pembangunan bangsa Indonesia itu tidak bisa sekejap. Pembangunan bangsa ibarat kita bangun gedung, fondasinya harus kuat. Bata demi bata, tiang demi tiang, struktur demi struktur harus dibangun dengan teliti. Dan karena itulah landasan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi sekarang memungkinkan kita untuk melakukan lompatan perjalanan menuju Indonesia Emas yang kita cita-citakan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah punya strategi menuju itu. Strateginya adalah strategi transformasi. Kita tidak mau sekedar hanya maju pembangunan, kita mau transformasi, kita mau robah. Dan ini bisa dilakukan di atas fondasi yang kuat yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena itu saya sehati, saya benar-benar yakini bahwa semua yang dilakukan harus kita lanjutkan dan harus kita sempurnakan dan harus kita tambah bila perlu. Arahnya sudah benar, jangan ragu-ragu, jangan pelin-pelan, harus tegas. Maju ke rakyat harus tegas. Saya tegas. Saya katakan, saya akan lanjutkan program-program Pak Joko Widodo. Saya tegas mengatakan itu. Karena saya yakini itu benar, dan saya kumpulkan pakar-pakar yang hebat untuk membantu saya, membantu Gibran. Mari kita bersama-sama merumuskan suatu rumusan strategi dan program-program yang menjawab persoalan rakyat segera, bukan gagasan-gagasan besar, teori-teori, ya kan? Kalau orang Indonesia Timur ya ngomongnya kaset lama dorang putar lagi, om-om dok, omon-omon doang. Kita punya banyak program yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi, kartu-kartu yang luar biasa itu tinggal kita nanti perbaiki, kita sempurnakan. Kita berani, mungkin ya maaf,
calon yang berani, pasangan calon berani, kita mengatakan kita bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan selalu nanti akan ada yang mengatakan, apa bisa? Ya kan? Bisa. Kita sudah hitung secara matematis, dengan pengelolaan yang baik, manajemen yang baik, dengan tokoh-tokoh yang terbaik, teknokrat terbaik, kita akan bisa melakukan itu. Kita bisa akan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita akan menghilangkan kurang gizi bagi seluruh anak-anak Indonesia. Itu tekad kami, itu janji kami, itu komitmen kami. Kami sudah punya rumusan sampai kami berani mengatakan kami akan membuat polisi, ya kan? Anak-anak Indonesia harus sehat semua. Untuk itu kita akan beri makan, 1 kali makan 1 hari untuk semua anak-anak Indonesia di semua sekolah, di semua desa, di semua pesantren. Kita akan lakukan itu. Kita tidak mau bicara teori stunting. Kita akan selesaikan itu. Kita punya tekad seperti itu. Indonesia menuju kemakmuran. Kita sudah punya suatu strategi itu sudah kita buat dalam bentuk buku, dan bukunya akan kita bagikan. Mungkin Pak Koordinator, ya, Pak Pradana, mungkin kalau bisa kita dikasih daftarnya yang hadir hari ini, sekian ribu orang, akan kita kirim bukunya kepada kalian semua. Saya mau tutup dengan hanya beberapa slide. Tolong dikasih slide kondisi hari ini, ya, atau kondisi waktu Pak Jokowi masuk dan kondisi sekarang, kemudian target kita. Target Indonesia ada di depan kita, ya. Hari PDB kita sekarang adalah tahun 2022 adalah 1,3 triliun. Tahun 2023 adalah 1,4 triliun dolar Amerika, US dollar. Target kita adalah 9,8 triliun. Lompatan itu yang kita akan lakukan. Ranking kita sekarang di dunia, produksi kita 16 besar di dunia. Kita akan menuju 5 besar dunia. Per kapita kita sekarang 4.580 dolar, kita menuju 30.000 dolar. Dan sekarang yang kita harus tujukan adalah pemerataan. Adalah tidak boleh segelintir orang saja yang menikmati kekayaan Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia harus menikmati kekayaan bangsa kita sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita. Kemudian kita punya strategi yang kita sebut strategi transformasi bangsa, ya, yaitu ada 8 misi, dikembalikan ke misi Asta kita, ya. Kemudian kita punya 8 program hasil cepat. Ini itu asisten sorot. Mana saya punya? Ya, bentuk dalam bahasa Inggris. Karena kalian anak muda semua pintar bahasa Inggris. Tadinya saya harus kasih paparan di depan konferensi asing, tapi sekarang di depan saudara-saudara. Ya. Ada 17, selain 8 misi
Asta kita punya 17 program prioritas. Swasembada pangan, energi, air, dan penghapusan kemiskinan, pemberantasan narkoba, pemberantasan korupsi, penjaminan penghasilan, semua hampir sama dengan 12 cita-cita atau misi yang saudara ajukan ke saya. Yang terakhir adalah 8 hasil cepat yang kita ingin wujudkan, yaitu tadi yang saya sebut antara lain adalah memberi makan siang untuk seluruh anak-anak Indonesia. Ini sangat-sangat penting bagi kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Swasembada pangan terwujud. Alhamdulillah Pak Jokowi sudah mengangkat Menteri Pertanian yang baru, yang hebat. Saya percaya dalam waktu dekat kita akan melihat hasil-hasil nyata. Saudara-saudara sekalian, masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi saya kira saudara-saudara sudah bisa menerima. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan daripada penerus negeri. Luar biasa, energi yang luar biasa. Tapi kita harus sekarang yakinkan seluruh rakyat kita. Saya butuh dukungan saudara, anak-anak muda untuk kembali dan meyakinkan lingkungan saudara-saudara. Yakinkan bahwa Prabowo Gibran adalah peluang. Kita bertekad untuk mewujudkan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Ada usaha-usaha untuk selalu mengalihkan perhatian bangsa. Pembicaraan tentang ini, pembicaraan tentang itu, ya. Tapi kita fokus kepada tujuan kita menuju Indonesia Emas, menuju kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia, dan kita mampu untuk lakukan itu. Kekayaan kita luar biasa. Hilirisasi akan menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Saya minta ditayangkan sebagai penutup nilai tambah hilirisasi. Contoh peluang industri. Nikel, setelah kita lakukan hilirisasi, nikel nilainya bisa naik 67 kali. Saya kira yang paling mengerti Pak Bahlil ini. Beliau yang paling juga paling garis depan mempertahankan ini. Boksit adalah bahan untuk aluminium. Aluminium bahan untuk mobil, motor, televisi, semua, kulkas, air condition, pesawat terbang, kapal perang, aluminium. Selama ini kita ekspor dalam bentuk mentah, gelondongan. Kalau kita olah di Indonesia, naiknya nilainya 194 kali. Bisa bayangkan. Tahun 2020, ya, tahun 2021, penghasilan kita dari nikel hanya sekitar 17 triliun rupiah. Tahun 22, setelah Pak Jokowi melarang ekspor nikel, penghasilan kita naik lebih dari 20 kali menjadi 20 miliar dolar dalam 1 tahun. Naiknya 20 kali lipat, bayangkan. Contoh lagi, ini banyak lagi, tembaga, timah, gas alam, ya, emas, semua. Emas puluhan tahun diambil dari Indonesia, smelternya baru sekarang akan dibuka di Gresik kalau tidak salah ya Pak Balir ya. Tahun ini mungkin ya. Tahun depan, bayangkan, tahun 24 Mei, smelter emas yang pertama di Republik kita. Saudara-saudara sekalian, sawah, sawit diolah
Jadi margarin nilainya naik 79 kali. Kemudian ada pakar dari Brazil baru datang 2 bulan yang lalu menyampaikan bahwa Indonesia satu-satunya negara di dunia yang nantinya BBM-nya 100% dari bio, 100% hijau, 100% dari tanaman, tidak menimbulkan polusi, tidak akan menambah pemanasan global, dan semuanya dari dalam negeri. Kita tidak perlu import BBM lagi, saudara-saudara. Ini yang kita perjuangkan. Ini yang kita perjuangkan. Sekarang sudah pengganti solar, sudah ada B30, artinya 30%. Kita menuju B100, 100% dari bio, 100% dari tanaman. Demikian juga untuk bensin, kita bisa 100% dari tebu. Jadi masa depan Anda sekalian sangat gemilang. Berilah kesempatan Prabowo Gibran dengan timnya, dan kira-kira udah bisa dilihat tim saya kira-kira siapa, ya kan? Orang-orang yang paling baik di Indonesia. Dan saya sudah mengatakan kita akan merangkul semua. Insya Allah kita diberi mandat, kita akan lakukan apa yang Pak Jokowi lakukan. Kita mau ajak semua. Kita mengajak semua. Semua adalah saudara kita, dan kita tidak mau melakukan suatu kampanye yang negatif. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi, terima kasih dukungan saudara kalian. Kalau soal usia, memang perjuangan itu selalu dilakukan oleh anak muda. Selalu. Ya. Kalau kita tahu Sumpah Pemuda, saya mau koreksi sedikit Pak Bahlil, karena saya hobinya sejarah juga. Ternyata peserta Sumpah Pemuda rata-rata usianya 20-an tahun. 21, 22, 23, 24. Bisa melahirkan Sumpah Pemuda yang begitu cemerlang. Saudara-saudara, ya. Kemudian benar Sultan Syahrir usia 36 tahun, Perdana Menteri, tapi Panglima Besar TNI pertama Jenderal Sudirman usianya 29 tahun. Komandan brigade, di antara lain Komandan Brigade Solo Slamet Riyadi, Letnan Kolonel, usianya 22 tahun, sudah menjadi Komandan Brigade. Dia berunding dengan kolonel dari Belanda yang usianya di atas 40, dia 22 tahun. Jadi sholat muda dan tua itu tidak jadi masalah. Malah lucu kalau tidak manfaatkan energinya anak-anak muda. Energi, kreativitas, semangat. Terima kasih dukungan anak-anak muda. Terima kasih. Saya tutup sambutan ini dengan sebuah sajak. Tapi bukan sajak dari saya. Sajak dari seorang perwira muda yang gugur dalam tahun 46 perang kemerdekaan. Di saku bajunya ada kertas yang ada sajak. Sajak itu berbunyi semacam ini, seperti ini. Kita tidak sendirian. Beribu-ribu orang bergantung pada kita. Rakyat yang tidak pernah kita lihat. Rakyat yang mungkin tidak akan pernah lihat kita. Tapi apa yang kita lakukan akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka. Karena itu, terima kasih dukungan saudara. Terima kasih
rasa tanggung jawab saudara, saya terima dukungan saudara kepada saya dan saudara Gibran. Saya terima sebagai penugasan, saya terima sebagai amanah, dan saya hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar saya dan Mas Gibran dan semua tim saya, seluruhnya yang bantu saya, yang sekarang dipimpin oleh Pak Roslani, yang beliau berkorban, beliau mengundurkan diri dari semua jabatan beliau sebagai duta besar, sebagai wakil menteri untuk menjadi ketua tim kampanye nasional kita. Kita diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa agar tidak mengecewakan harapan saudara-saudara dan tidak mengecewakan rakyat Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi anak-anakku sekalian. Bapak Prabowo.